Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Umat-umatnya kurang bersuka cita. Coba yang bersuka cita bangkit berdiri, tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Amin. Silakan keluar dari bangkumu saudara. Cari 2-3 orang, salami sama dia dan bilang Tuhan Yesus baik. Amin. Kami juga menyapa jemaat Tuhan yang menyaksikan secara live. Kami percaya hadirat yang sama, Tuhan yang sama melawat setiap kita dimanapun kita berada. Amin saudara. Haleluya. Pagi hari ini kita mau bersekutu dengan Tuhan lebih dalam lagi. Mengerti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Namun sebelum kita bersekutu dengan Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan untuk kita berdoa bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan bagimu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Kami bersyukur kalau penyertaan Tuhan boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami percaya karena Tuhan mengasihi kami Tuhan. Bukti nyata kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk itu semua Tuhan. Kini Tuhan kami datang bersekutu dengan Engkau di tempat ini Tuhan. Biarlah semua ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya di tempat ini Tuhan. Ada hati yang dipulihkan, ada pribadi yang dibenarkan. Kami percaya Tuhan yang lemah Tuhan kuatkan. Segala masalah kami percaya diselesaikan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Dan kami siap untuk memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memulai ibadah bersama saya kita katakan. Sekali lagi kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kita akan menyaksikan Voice of Pentakosta, mendeklarasikan Pentakosta ketiga dan juga Mazmur 91. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, Sinode Gereja Betel Indonesia atau GBI sebagai bagian dari tubuh Kristus selain menerima pengakuan iman Nisea dan pengakuan iman Rasuli, Sinode GBI juga memiliki pengakuan iman sendiri. Pengakuan iman GBI terdiri dari 12 butir pengakuan yang merupakan ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI yang bernafaskan Pentakostal. Adapun pengakuan iman GBI versi ringkas adalah sebagai berikut. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Aku percaya bahwa Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Aku percaya bahwa Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Aku percaya bahwa manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Aku percaya bahwa bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Aku percaya bahwa gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Dari setiap butir pengakuan iman GBI versi ringkas tadi, kita dapat melihat nafas Pentakostal yang kental, yaitu melalui poin bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Di dalam pengakuan iman GBI versi lengkap, perumusan perihal baptisan Roh Kudus tertulis di butir ke-8 yang berbunyi sebagai berikut. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa lidah sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Butir-butir pengakuan iman GBI menunjukkan dengan jelas bukan saja penegasan tentang Tritunggal, tetapi juga karya dari pribadi Allah Tritunggal. Salah satunya adalah karya Allah Roh Kudus, yaitu mengenai baptisan Roh Kudus. Perlu diingat bahwa baptisan Roh Kudus yang tertera di dalam pengakuan iman GBI bukanlah satu peristiwa yang sama dengan pertobatan dan penyatuan orang yang bertobat ke dalam tubuh Kristus. Baptisan Roh Kudus sesungguhnya dimaksudkan untuk memberdayakan orang percaya di dalam sebuah pelayanan dan memberi kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan akibat pelayanan yang dilakukannya. Kita dapat melihat hal ini dalam diri Rasul Petrus, seorang pengecut yang menjadi berani bersaksi apapun akibatnya. Atau Rasul Paulus, seorang penganiaya yang menjadi teraniaya karena pelayanannya. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa baptisan Roh Kudus sangat penting untuk membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Tentu, hal ini sangat berkaitan dengan penyelesaian amanat agung di akhir zaman ini, di mana kesaksian kita adalah sebuah bentuk penginjilan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus.
Pengakuan iman Nisea menyatakan hal yang penting mengenai Roh Kudus, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Pengakuan iman rasuli pun menyatakan hal yang senada mengenai Roh Kudus, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Penempatan Roh Kudus sebagai pribadi yang setara dengan Bapa dan Yesus Kristus tampak dengan kata-kata aku percaya kepada yang mendahului Roh Kudus. Kata-kata yang sama juga tampak kepada Bapa dan Yesus Kristus. Ini menyiratkan bahwa pengagungan dan penyembahan orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah kepada Roh Kudus adalah sama sebagaimana kepada Bapa dan Kristus, yaitu Allah Tritunggal. Pandangan ini sesuai dengan prinsip Pentekostal seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Dari penjelasan tadi, maka kita dapat menarik sebuah benang merah bahwa pengakuan iman GBI memiliki keterkaitan erat dengan pengakuan iman Nisea dan Rasuli, di mana pengakuan tentang Allah Tritunggal pun dijabarkan disertai dengan nafas Pentekostal. Jadi, sangatlah penting bagi jemaat GBI untuk memahami pengakuan iman ini, yaitu sebagai ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI dan identitas yang unik bagi setiap insan GBI. Memahami pengakuan iman GBI bukanlah suatu usaha untuk menjadi eksklusif, namun memang ada prinsip-prinsip tertentu yang diperlukan dalam rangka pelayanan. Sehingga kebutuhan suatu sinode untuk menjadikan prinsip tersebut sebagai butir dalam pengakuan imannya adalah perkara yang mendasar. Namun yang harus diutamakan bukanlah perbedaannya, tetapi kesatuan tubuh Kristus di mana dasarnya adalah kasih. Mari kita mengingat nasihat Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayat 14. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita perkatakan Mazmur 9:1. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga.
sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.
tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia. Sambil lambaikan tangan, jemaat Tuhan nyatakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Katakan dengan iman, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yang percaya Tuhan kita hidup, mari serahkan haleluya. Hey. Dengan iman, anak Allah. Amin. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, obatkan mati, tebus dosaku. Nyatakan, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Mari yang percaya Tuhan hidup, lambaikan tangan. Hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Amin. Nyatakan, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Coba jemaat Tuhan sendiri nyatakan, sebab. Lebih keras lagi, yang percaya Tuhan kita hidup. Amin. Oh, karena ku tahu. Amin. Nyatakan. Coba sekali lagi, yang percaya Tuhan kita hidup. Jemaat Tuhan katakan, sebab Dia hidup. Amin. Lebih dahsyat lagi, serahkan. Amin. Nyatakan. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Nyatakan, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yang percaya Tuhan kita hidup, nyatakan, Dia hidup. Ada hari esok, hey, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, oh, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kasih tahu samping kiri kanan, bilang sama dia, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, hey, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yang percaya Tuhan kita hidup, berikan tepuk tangan, serahkan haleluya. Hey, sama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, percaya kita sedang hidup di akhir zaman, amin. Perang sedang terjadi, tetapi siap gak siap, kita harus siap buat kedatangan Tuhan Yesus, amin. Kasih tas kiri kanan, kata siap gak siap, harus siap. Sama-sama angkat tanganmu. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Sama-sama nyanyikan. Ya datang di atas
percaya Tuhan, tampil bersinar. Kau akan datang kembali Tuhan. Angkat suaramu. Angkat suara. Ini tahun Yobel. Ini tahun Revival terjadi. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Kita sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Hey. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Kami percaya revival terjadi. Tahun 2026, tahun Yobel. Sebab inilah zaman Elia Tuhan. Biar Kau yang pakai setiap kami. Mari kita sama-sama nyanyikan. 1, 2, 3. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan di belah kelaparan, arah kami kan tetap berseru Tuhan. antara kita tetap berseru, siapkan jalan bagi Sama-sama Tuhan. nyanyikan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Suaramu. Suara ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang percaya ini tahun Yobel, suka haleluya. Kami percaya ini tahun Yeskiel. Biar tulang-tulang kering dibangkitkan Tuhan. Inilah tahun Yeskiel. Tulang kering dipulihkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bayi puji yang dipulihkan. Dan inilah zaman tua yang jadi Tuhan. sedang memulih dunia. Bekerja. Kamilah bekerja di kebun anggurmu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Suaramu. Angkat suara di tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan Sama-sama lambaikan tanganmu. Dia datang di atas awan, tampil Kami bersinar, siap untuk surya kedatangan kebenaran. Angkat suara ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang percaya di tahun Yobel, suka haleluya. Haleluya. Walaupun perang terjadi, kami percaya Tuhan, tidak ada Tuhan seperti Allah kita. Kita mau sama-sama deklarasikan, there's no God like Jehovah. 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 Sama-sama nyanyikan. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah. There's no God. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah. Angkat suaramu. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah. There's no God. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah. Tidak ada yang seperti There's no Engkau God like Tuhan. Jehovah. There's no God. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah. There's no God Sama-sama like kita bertepuk tangan. Ya datang di atas awan. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Surya kebenaran. Angkat suara. Ini tahun Yobel Tuhan. Yobel. Revival Dari Bukit terjadi. Sion keselamatan datang. Sama-sama yang behold, oh King God, riding on the clouds, shining like the sun, as the trumpets roll, lead your voice, the year of Jubilee, out of Zion's hill salvation. Behold King God, behold King God, riding on the clouds, shining like the sun, as the trumpets roll, lead your voice, the year of Jubilee. Bapak Ibu Saudara, kita
Kita mau sama-sama nyatakan, kita mau sama-sama deklarasikan, tidak ada Tuhan seperti Allah kita, amin. Boleh sama-sama ikuti gerakan saya. God like Jehovah, There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah. angkat suaramu. There's no God like Jehovah. There's no Tidak God ada like Tuhan Jehovah. seperti Engkau, There's no God Tuhan. like Jehovah. There's no God. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah. Ayo menari buat Tuhan kita. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah. Sambil bertepuk tangan. There's no No God like Jehovah. There's no God like Jehovah. Kami percaya tiada seperti Engkau, Tuhan. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah. Dia datang. Datang di atas awan, tampil bersinar, surya Angkat kemenangan. suaramu. Angkat suara, Revival ini terjadi. tahunnya bel, dari bukit Sion keselamatan Sekali lagi cepat saja datang. ingat. Dia Datang di atas awan, tampil bersinar, surya kemenangan. Angkat suara, ini tahunnya bel, dari bukit Sion sambil melompat, dia datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Suaramu. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Alfa dan Omega, yang telah ada, yang ada dan akan datang. Yang percaya angkat kedua tanganmu. Yang Telah ada, yang ada, yang akan datang. ada, Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang telah ada, datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. suara-suara meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita, amin. Amin. Kasih tos kiri kanan, Tuhan Yesus datang segera. Silahkan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ada sukacita, amin saudara. Amin. Dia Allah yang maha besar, pencipta segalanya. Hari ini mari bawa setiap pujian kita kepada Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan bahwa tidak tergoyahkan Allah yang kami sembah. Kami mau nyatakan Tuhan hanya Engkau satu-satunya yang kami muliakan di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, yes.
Allah di hidupku. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Kau, hanya Engkau. Sambil angkat tangan nyatakan. Walau dunia, oh semua bergoncang, amin. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Yang percaya Tuhan kita tetap Allah, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita nyatakan, oh betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Mari dengan iman kita menyatakan, dulu sekarang sampai selamanya. Kami deklarasikan dengan iman kami Tuhan. Kau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan bersama nyatakan, oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Yang percaya di tetap Allah, mari sama-sama naikkan sembahmu kepada Tuhan. Kita agungkan. Kami percaya hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Raja di atas segala raja, hanya Engkau. Sungguh kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Kami bersepakat tidak ada satupun yang kami tinggikan selain Engkau. Nyatakan Kau Allah yang besar,
ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian hanya layak bagimu, hanya Kau yang layak. Sambil tepuk tangan kita nyatakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian hanya layak bagimu, hanya Kau yang layak. Jemaat Tuhan sendiri bersama deklarasikan, Yang besar, yes. ajaib. Oh, segala pujian hanya layak bagimu, hanya Kau yang layak kuat. Sekali lagi, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Ajaib dan mulia. Kau Yesus. mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Membuatku terpesona. Nyatakan dengan iman yang sungguh, saudara. Yes, apa ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi, yang percaya di Allah. Kau Allah yang ajaib dan mulia, membuatku segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan, hanya Kau yang layak ku agungkan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita angkat dua tangan kita, terus sembah. Hanya Kau layak, hanya Kau yang layak diagungkan Bapa, hanya Kau yang layak diagungkan Yesus, hanya Kau yang layak ditinggikan Roh Kudus dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Segala pujian, segala kemuliaan hanya Kau. Urara baba karara, urara baba karara baba karara, urara, urara baba baba karara baba karara baba, karara baba karara baba. Urala masandara baba karala baba karala baba karala baba. Urala masandara baba. Urala baba baba. Jemaah saja. Kau layak, Kau ajaib dan Kau Yesus yang selalu membuatku segala pujian.
kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu juga umat-Mu untuk berani menghadapi, menantang keraguan-raguan. Urapi dengan Roh Kudus-Mu, karena hanya dengan Roh Kudus-Mu kami dimampukan. Baik yang onsite di lantai 36, baik yang online, ada yang dari Jember, dari Pineng, urapi berkat yang sama dalam nama Yesus. Kita berkata amin. Tepuk tangan. Silakan duduk. Yang semangat lambaikan tangan, katakan haleluya. Puji Tuhan untuk teman-teman yang setia, juga saya sambut teman-teman yang baru bergabung. Ada Santi, Kak Santi, thank you telah hadir. Tadi karena Instagram. Ada Kak Indra dan Kak Lydia, welcome. Pas diutus Tuhan kita bersama. Semua bilang welcome. Baik. Yang via Zoom juga welcome, semangat. Silakan Willem PowerPoint-nya. Saya akan share tentang keraguan-raguan. Ucapkan sama saya keraguan-raguan. Yang pernah ragu-ragu angkat tangan. Kalau Anda tidak pernah ragu-ragu berarti Anda sudah setengah malaikat. Yang kadang sering ragu-ragu. Kalau pendeta bisa enggak ragu-ragu? Banget. Ragu-ragu, ini khotbah yang mana ya? Ini yang kira-kira dipakai Tuhan untuk menyentuh jemaat mana ya? Nah, saya akan share iman itu mengalahkan keraguan. Lihat kiri kanan wajahnya, masih ragu-ragu atau masih setengah iman? Jadi nanti saya akan setelah ibadah, saya di sana pas pulang, kalau wajahnya masih ragu-ragu enggak boleh pulang. Ada ibadah kedua jam 13.30, tapi enggak dipaksa. Tapi yang mantep ikut makan siang sekalian. Semua bilang haleluya. Fran boleh bantu saya, Fran? Atau Fran ikut bahasa yang baca? Fran boleh baca ke depan? Saya ketemu Fran waktu di Sorong, dia masih imut dulu di Sorong. Sekarang juga masih imut sih ya. Ya. Karena ini saya cari gambar yang bagus, kata-katanya kurang jelas, jadi bisa baca. Ini pakai suara Yesus, agak ngebas. Mengapa gitu ya. Ayo Fran. Pasca kebangkitan Yesus, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat bahwa padaku ada. Yang pernah takut hantu angkat tangan, jujur? Ada ya. Walaupun di zaman modern ini banyak kuburan-kuburan dipakai pacaran sama orang. Sampai setannya pun pindah. Baik di kuburan Belanda, di kuburan Kembang Kuning, Surabaya. Itu kuburan banyak orang seduri-seduri pacaran. Setan bilang begini, kita nggak punya tempat lagi sekarang. Setannya minder. Nah, kalau Anda takut, Anda cari balok. Kalau dia gentayangan, pukul pakai balok. Des! Kalau dia jeduk berarti itu orang. Nakut-nakuti. Kalau des, enggak kena, berarti spirit. Usir dalam nama Yesus. Pergi. Pernah dengan orang ngusir setan pakai bahasa Batak? Yang ngusir ini baru ibadah sekali-sekali ibadah. Tenang, saya juga Batak. Saya juga Timotius Hardono Purba. Pura-pura Batak. Ya, di sini ada Simamora, ada Sinaga, ya. Lalu karena dia
tahu, oh dalam nama Yesus setan keluar. Waktu ada orang kesurupan, gitu, dia coba usir setan pakai bahasa Batak. Demi nama Yesus, pergi kau. Enggak bergerak tuh orang kesurupan, masih gini. Dia lebih keras, padahal keras dan pelan enggak ada masalah. Tapi dia lebih keras, demi nama Yesus, pergi kau. Itu yang kesurupan bangun, spirit itu bilang begini, apa kau bilang? Dengan bergetar keras, apa kau bilang? Langsung ketakutan tuh yang ngusir, dalam Yesus kita bersaudara. Rusak. Harusnya, apa kau bilang? Demi nama Yesus, tetap pergi kau. Bilang kiri kanan, apa kau bilang? Jangan sampai gara-gara gentar, langsung bukan dalam nama Yesus, pergi. Tapi dalam Yesus kita bersaudara. Bilang kiri kanan, enggak level. Tepuk tangan yang dahsyat. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Sebentar, tepuk tangannya tuh masih takut sama setan bata, agak semangat. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Siap menyingkirkan keraguan? Siap. Nanti saya buktikan sama Anda. Ternyata Anda beberapa masih dikuasai keraguan. Mengapa ragu-ragu? Menurut Kamus Besar, Fran, Bahasa Indonesia, KBBI, kata keraguan-raguan. Anda cek, apa tuh? Yang merah, Fran. Keraguan-raguan adalah keadaan ragu-ragu, ketidakpastian hati dalam menentukan sesuatu atau mengambil keputusan. Kayaknya dia atau enggak ya? Kelihatannya sih rambutnya panjang, manis, tapi kok bau ya? Ketawa dia. Ini wangi tapi kok ya sumbing. Ini ragu-ragu memilih pacar. Ada ragu-ragu memilih pekerjaan. Lihat, adalah keadaan yang ragu-ragu, ketidakpastian. Lanjut, next PowerPoint. Boleh manual, William? Nah, ini Anda cek, ada 5, termasuk saya. Baca, Fran. Orang yang dikuasai keraguan, Dikuasai keraguan, bilang, ragu-ragu itu normal. Tapi Anda dikuasai keraguan, selalu ragu-ragu. Lagunya begini. Ini tak modifikasi lagunya. Pagi ragu, siang ragu, sore dan malam ragu. Tak hentinya selalu ragu-ragu, akhirnya berlagu. Ini maaf Pak Niko, taruh balagunya dikit. Loh kok dikuasai keraguan? Mau melayani? Enggak lah Pak, saya enggak layak. Loh, semua enggak layak, yang layak siapa coba? Memang saya layak? Enggak juga. Ini pakai jas supaya kelihatan layak aja. You understand? Waktu saya siaran khotbah TV, saya juga enggak layak, dikasih bedak saya pertama kali. Kata kameramen, Pak mukanya enggak kelihatan. Enggak sopan banget. Lama-lama saya bilang, lampunya diterangi lah. Gak layak. Bilang Kirnan, bukan soal layak atau tidak. Ragu-ragu atau mantap? Yang mantap lambaikan tangan, khotbah setengah berhasil. Ada 5, Fran. 1, Fran. 1, sulit mengambil keputusan. Oke, Fran berdiri. Kita mau tes Fran. Pernah kamu sulit ambil keputusan? Pakai mic. Pernah. Keputusan untuk apa? Pekerjaan. Pekerjaan.
Kalau yang panjang-panjang tadi manis? Sudah mantap. Jawab. Oke, 2. Kehilangan kepercayaan diri. Pernah hilang percaya diri? Waduh rasanya. Gak lulus ini. Lolos pasti. Bilang, lulus. 3, Fran. Mudah dipengaruhi orang lain. Terombang-ambing, apalagi media Indonesia. Coba, Iran sama Israel dan Amerika menang mana? Terombang-ambing, tergantung narasumbernya. You understand? Lah kalau Hussein dari Gaza, udah enggak jelas itu. Sorry, saya enggak ikut-ikutan, tapi saya agak sebel aja sama media Indonesia. Yang katanya Benyamin Netanyahu sudah mati. Loh, hoak. Ya udahlah, tapi bukan soal bela, tapi kita jangan terombang. 4, Fran. Pekerjaan menjadi terhambat. Enggak kerja-kerja, kan bahaya. 5 kita baca semua. Fran jangan ikut. Kurang keras, 2, 3. Kecemasan, bahasa Bataknya, dan stres. Kenapa stres? Terus ragu-ragu. Mau makan aja ragu-ragu. Tanya lagi mau makan, mau dimakan enggak? Beberapa ibu-ibu yang nggak bisa kurus ngomong gini sama saya, Pak Tim. Kan Pak Tim punya program kesehatan di iNews TV, iya. Kenapa ya, saya itu nggak makan banyak, cuma minum air putih, gemuk katanya. Saya satu jawab, kok kamu minum air putih? Saya bernafas saja gemuk. Sehingga tambah stres. Padahal bukan soal makan atau tidak, geraknya in, out harus seimbang. Nanti kan kita bahas. Semua bilang kiri kanan, jangan ragu-ragu. Kesimpulannya, Fran, agak marah, Fran. Keraguan yang berlebihan dapat menghambat perkembangan diri, membuat seseorang Gak berkembang. Sekolahnya enggak berkembang, pendidikan enggak berkembang, karir enggak berkembang, kerjaan enggak berkembang, bisnisnya enggak berkembang. Hanya badannya yang berkembang. Maksud saya. Terus, Fran. membuat seseorang kehilangan peluang dan menurunkan kepercayaan diri. Oleh karena itu, penting untuk melatih keyakinan. Bilang, melatih keyakinan. Terus, Fran. Melatih Keyakinan, keberanian mengambil keputusan, dan berpikir positif. Bilang, positif. Bahkan saya lagi mau ngajar sama teman saya, bikin namanya positif strategik. Strategi selalu positif. Jangan negatif melulu. Katakan yes, lihat kiri kanan, mukanya negatif atau positif. Kini yang lemah berkata, yang miskin berkata, ku kaya karena perbuatannya pada kita syukur. Kini yang lemah stop. Boleh Anda praktekkan, yang sakit berkataku sembuh, kuat makan, kuat terus. Kini yang sakit berkataku sembuh, yang jomblo berkata segera dapat, jangan nikah dulu, dapat dulu. Emosi banget. Kak Weni ini mentang-mentang ada Daniel di sebelahnya. Ingat loh, kamu cinta pertama di sini loh. Tanpa gereja ini kamu enggak pernah kejodoh loh. Kalau sampai lupa sama sini bahaya loh. Kita lapor malaikat loh. Semua bilang haleluya. Kini terserah masing-masing. Yang miskin berkata, ku kaya. Yang sakit berkata, ku sembuh
karena perbuatannya pada kita. Katakan yes. Syukur. Boleh tepuk tangan yang dahsyat. Next PowerPoint. Mari kita lihat ke murid-murid Yesus. Biar Anda tahu aplikasinya. Fran. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jumlah murid Yesus berapa? Kenapa 11? Frans, agak cerdas sedikit. Kenapa 11? Kan muridnya 12. Satunya sudah bunuh diri. Satunya Bunuh diri. sudah mundurkan diri lah ya. Jangan langsung lah, enak. Kalau Yesus tuh hebat, kenapa nggak sanggup mempertahankan Yudas supaya dia berubah jadi lebih baik? Kok Yesus nggak sanggup mengubah Yudas? Jawab Frans. Sebelum saya emosi. Yesus memang hebat, bisa merubah pemungut cukai Matius menjadi murid. Merubah Sakius menjadi bertobat, meninggalkan tugasnya sebagai pemungut pajak. Tapi Tuhan Yesus memberi free will, bilang kehendak bebas. Yudas sudah diperingatkan, tapi dia memang namanya Judas. Ini saya cocokologi. Memang bahasa Ibrani sama bahasa Jawa itu agak mirip. Isabel, no, mirip kan? Yudas ya toh. Ini namanya cocokologi dan memaksalogi. Supaya nggak tegang, karena Tuhan memberi kehendak bebas, free will. Tapi di tempat ini saya beritahu sama Anda, kita sedang membangun yang namanya boleh free will, tapi kita ada keterbukaan. Apakah ada, mohon maaf, gereja yang sempurna? Kalau ada gereja yang sempurna, gara-gara Anda masuk, jadi tidak sempurna. Andalah yang tidak sempurna. Betul enggak? Coba saya khotbah, kelamaan. Begini, khotbah kelamaan, tidak bisa berhentikan khotbah. Khotbahnya pendek, kependekan. Mau panjang atau pendek? Khotbahnya keras, marah-marah. Saudara, mau kena kutuk dan kena hukuman. Kok marah-marah? Khotbah lucu, kok stand up komedi? Kalau pendetanya kurus, wah enggak ada berkat. Kurus kering, ketip angin jam, goyang. Kalau gemuk, enggak pernah puasa. Kalau pendetanya enggak punya anak, mandul dia. Anaknya banyak, enggak tahan nafsu. Untuk anak saya 2. Kalau 17, itu bukan beranak, mencret. Anda tahu kalau ada pendeta khotbah yang enggak tahu itu istrinya. Udah bosen dengan lucu suaminya. Kalau istri saya ketawa itu hanya menghibur saya ya. Kemarin ada pertemuan Imlek, keluarganya istri saya kan Batak, istri saya Chinese. Saya bikin lucu, separuh ketawa, separuh enggak. Tapi sebagian ketawa, terus istri saya, kok mereka enggak ngerti ketawa? Mereka ketawa karena lihat kamu ketawa. Dan sebagian kasihan kamu enggak diketawain. Tepuk tangan yang ketawa. Hati yang gembira, yang manjur seperti obat. Hati yang senang, semangat yang tak keringkan tulang. tak mau hati yang gembira. Bilang gembira saja, urusan belakangan. Tinggal 11. Mari kita lihat 11. Frans. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Mereka menyembahnya. Mereka menyembahnya. Biar lebih atraktif, mereka menyembahnya. Terus. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Etikanya ada ya, enggak pakai nama ya. Petrus, Simon, enggak ada namanya. Beberapa ragu-ragu.
Saya yakin beberapa di antara kita ragu-ragu. Ini lantai 36 ini gereja bener atau enggak? Ya enggak apa-apa, beritahu kami. Ragu-ragunya di mana? Ayo kita, oh ada suara begini. Saya terima kasih Pak Dr. Miko tadi malam, kita diberi masukan dia. Kalau ada kedengaran aneh-aneh yang negatif, kan tangan kita dua, enggak usah nutup mulutnya mereka yang banyak, kan capek. Kan ngomong aneh-aneh, tutupnya capek. Kata Pak Dokter, kali ini saya setuju Pak, tutuplah telinga kita. Selesai. Contoh Anda lihat film atau suara, Yesus bukan Tuhan, udah bohong, nggak usah nonton. Saya aja karena sering naik pesawat, saya nggak pernah mau naik, nggak pernah nonton berita pesawat jatuh, saya nggak mau, tak lewatin aja. Itu kan pesawat orang lain, pesawat saya nggak pernah jatuh. You understand? Ada orang yang takut hantu, suka nonton film horor. Nah, itu orang stres. Nah, untuk apa nonton? Oh, filmnya si suster ngesot. Suster ngesot, bayangkan. Tinggal kasih palang berhenti. Kok stres? Kenapa sih? You understand? Apalagi pocong. Dikasih apa? Udah mulai cerdas, bagus. Bilang dalam nama Yesus, setan Batak, setan Manado, setan Jawa, setan Mandarin, Chinese ya, pergi kau. Next PowerPoint. Sebagian ragu-ragu. Frans, saya cari yang bahasa Indonesia, versi Indonesia. Saya minta ragu-ragu edisi Indonesia, itu ada gambarnya. Ya, ada Gunung Agungnya, ada penyembahan Balinya. Next PowerPoint. Frans. Pembukaan, mengapa dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20, Yesus tidak menegur keraguan mereka, tetapi langsung memberi amanat agung. Yesus tidak menegur, bahkan memberi amanat agung. Segala kuasa di surga, di bumi, kuberikan kepadamu. Andai kata Pak Presiden Prabowo Subianto mengangkat Fran menjadi duta besar Indonesia untuk Iran, bisa nggak? Dia duta besar udah senang, tak tahu Iran mikir lagi dia lagi perang. Walaupun perang seperti ini imut, lihat imut. Kalau dia diangkat presiden karena dia punya kuasa di Indonesia, dia jadi duta besar enggak? Biar orang kecil jadi duta besar. Bukan soal badannya besar atau kecil, tapi otoritas. Prabowo hanya 5 tahun, Yesus seumur hidup selama-lamanya. Anda duta besar surga. Bilang, ada masalah? Biasa. Yang penting, Yesus berjanji mengatasi segala. Tepuk tangan yang dahsyat. Ragu-ragu, enggak apa-apa. Next PowerPoint. Ragu-ragu seperti apa? Coba kita lihat, silakan. Keraguan mereka. Keraguan mereka bukan penolakan. Ya. Kata ragu-ragu, bahasa Yunaninya distazo, bukan berarti tidak percaya sama sekali, tetapi lebih kepada bimbang atau belum sepenuhnya memahami situasi yang luar Mereka biasa baru itu. saja melihat Yesusnya disalib. Dan Yesus sekarang bangkit. Melampaui logikanya mereka, belum pernah ada di salib, dikubur, bangkit. Paling bawah, Frans. Ini lebih seperti iman yang sedang bertumbuh, bukan pemberontakan. Wow, katakan yes. Imannya bertumbuh, jangan menghakimi orang. Semua bilang haleluya. Saya akan tutup, next PowerPoint. Seperti ini baterainya habis. Ya. Atau diganti saya punya Pak Jun. Saya punya cadangan di tas saya. Atau saya baptis dulu dia ini. Ya. Semua bilang haleluya. Bapak Ibu Saudara, pastikan pasti di antara Anda jangan sampai menjadi lemah. Ini cadangan. Saya dan saudara harus sungguh-sungguh. Ternyata kualitas murid waktu itu masih kekanak-kanaan secara rohani. Bilang anak-anak itu imut.
Tapi kalau umur 25 tahun kekanak-kanakan itu amit-amit. Ayo melayani, enggak. Saya kan enggak bisa apa-apa. Tapi begitu makan, bisa aja. Semua bilang haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan baik-baik. Ternyata kita harus menumbuhkan mereka dari anak bertumbuh jadi murid. Katakan haleluya. Next PowerPoint. Ini ngetes pendetanya marah atau enggak, lihat ini macet-macet. Bilang, dari anak-anak Tuhan, ikut tangan saya, anak-anak Tuhan menjadi murid. Lihat kira mukanya masih kekanak-kanakan atau mulai dewasa? Fran, kamu mau nggak nikah sama cewek cantik, manis, anak orang kaya, tapi masih kanak-kanak? Tidak. Kakak, repot. Mau nggak Anda punya pendeta kekanak-kanakan? Kok pasti nggak khotbah? Lagi namun. Bilang kiri kanan, masih anak-anak, bayi 5 tahun, imut-imut. Umur 25 tahun, kayak bayi 5 tahun, amit-amit. Next PowerPoint. Semua bilang haleluya. Thank you, udah bisa. Nah, bagus. Saya mau selesai nih. Frans. Tujuan pelajaran, peserta memahami bahwa menjadi anak Tuhan adalah identitas oleh anugerah. Identitas. Begitu anak Sultan Hamengkubuwono ke-10 Jogja lahir, dia langsung anak Sultan. Dia tidak perlu kursus jadi anak Sultan. Saya kalau mau lahir lagi, pengen jadi anak Sultan saya. Ya minimal anak Jokowi lah. Kenapa Anda ketawa? Ya udah anaknya Pak Sesmoko aja. Bilang kiri kanan, kau lebih besar. Kau anak Bapak Surgawi. Terus Sal, menjadi murid. Menjadi murid adalah proses ketaatan dan pertumbuhan. Dan pertumbuhan. Terus Identitas harus diikuti dengan gaya hidup pemuritan. bilang, murid yang bertumbuh punya ketaatan. Katakan yes. Perbedaan antara anak dan murid, Anda yang mana coba? Fran, kamu yang anak, saya yang murid ya. Anak Tuhan, bawahnya Fran. Identitas Identitas murid adalah proses. Mau diproses? Anak Tuhan, Fran. anugerah, Murid adalah ketaatan. Mau taat? Katakan yes. Fran, anak, diterima, murid dibentuk. Mau dibentuk? Ah, enggak mau, Pak. Di sini pembentuk. Main musik harus, singer harus, gema, harus spear, harus terobosan, terlalu banyak teori gitu. Kayaknya Tiar tersinggung. Terakhir, murid, anak, status, status. Tapi murid, gaya hidup. Bilang gaya hidup. Rema, Fran, agak keras, Fran. rema panggilan murid, mengikut menyangkal diri memikul salib. Pemuritan, proses pengudusan dan keserupaan. Roma 8 ayat 29. Anugerah itu menyelamatkan, tetapi anugerah juga mendidik. Terus Fran, Tuhan tidak hanya memanggilmu untuk diselamatkan, tetapi untuk dibentuk. yang mau dibentuk lambaikan tangan. Paling bawah baca sama saya, 2, 3. Identitas tanpa ketaatan akan mandek, tetapi ketaatan membawa. Kasih tos kiri kanan, ayo taat. Ayo taat. Pastor John bantu saya untuk apa tuh banner tadi malam tuh yang visi itu. Saya akan tutup di sini. Visi gereja universal dan GBI adalah menjadi seperti Yesus. Waktu bercermin seperti Yesus, karakternya. Katakan haleluya.
Coba lihat kiri kanan, mukanya seperti Yesus atau seperti Yudas Iskariot. Satu kiri lagi sini. Katakan menjadi seperti Yesus. Itu visi, katakan yes. Visi untuk general seumur hidup sampai akhir zaman. Tapi visi tahunan Sinode GBI tahun ini adalah the year of revival. Sedangkan untuk GBI Gatsu adalah the Great Commission. Jadi saudara, akhirnya kita menemukan yang namanya misi kita. Bertumbuh menjadi murid. Sampai kita jadi mempelai. Katakan haleluya. Nah, di sini ada visi menjadi seperti Yesus, misinya menerima dan menjadi rekan miracle-nya dengan hidup berkenan di hati Tuhan dan melakukan amanat agung sampai ke bangsa-bangsa. Bersyukur sebelum ada tahun amanat agung kita sudah punya misi amanat agung. Katakan yes. Misinya, visinya mengaplikasikan ini adalah murid yang memuridkan hingga menjadi mempelai Kristus. Nah, saya akan berhenti di value. Katakan value. Lambaikan tangan, kamu punya nilai enggak? Katakan kamu punya nilai enggak? Kasih tos, nilaimu seharga darah Yesus. Katakan yes. Katakan yes. Nah, saya mau ajak Anda menangkap sebuah janji. Bilang janji. Value itu, bilang value itu dari Tuhan Yesus. Nah, kita akan belajar dari value namanya fresh. Lalu kita selesai di sini. Value, nilai mereka sendiri adalah fresh. Coba lihat ke kanan mukanya stres atau fresh. Musik Adi. Ada lagunya, ada di YouTube juga, ketik aja Value Fresh Indonesian Miracle Worship. Go, go, go with Value Fresh. Disciple level up to be bright. Holy Father, Jesus, Holy Spirit. Go fresh, no stress, yes man. Tepuk tangan boleh. Go, 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 ya, with Value Fresh. Disciple level up to be bright. Holy Father, Jesus, Holy Spirit. Go fresh, no stress, yes man. Jadi supaya hafal itu dinyanyikan. Contoh ada, kitab kita kan 66 kitab. Yang hafal angkat tangan? Beberapa. Kenapa? Dinyanyikan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut 1, 2 Samuel, 1-2 Raja, 1-2 Taware, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal. Ini hafal bukan sekolah kitab, karena sekolah minggu diajari nyanyi. Tapi hati-hati juga dengan nyanyian tetangga sebelah. Hatiku hancur mengenang. Udah cukup. Ini loh, ada Bu Indri kamu. Nanti kita nyanyikan kalau ada Bu Indri ya. Joseph dan Joan anak saya, kau jadi saksi ya. Aku di rumah enggak pernah nyanyi lagu ini kan. Tahu-tahu di kamar mandi, hatiku hancur, enggak pernah. Ini nyanyi di khotbah dan untuk Adi. Udah Adi, jangan kenang-kenang. Bilang, fresh. Musik lagi Adi. Go, 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 with Value Fresh. Disciple level up to be bright. Holy Father, Jesus, Holy Spirit. Go fresh, no stress, yes friend. F family, R restoration. Excellent as spirit with it healthy. Ingat loh ya, R itu bahasa Inggrisnya kan R, jadi R. E itu bahasa Inggrisnya kan I. Jadi udah ya, H bahasa Inggrisnya it, jadi gampang ya.
Tapi untuk yang I, tarik nafas. Family are restoration. I, tarik nafas. Excellent gitu. Kayak mau nabrak udah jadi gitu loh. I, excellent. Nah, saya akan bahas ini secara detail lalu selesai. Saya putar 2 klip. Saya selain pendeta PowerPoint, saya pendeta klip. William Sinaga bantu ada 2 klip. Klip pertama, semoga bisa di-download. Yang kedua, 2024 itu sepi banget hotelnya. April kemarin. Jadi sama anak-anak Gigi maksudnya? Iya, Oke, bareng-bareng. oke. Di hotel yang sama Di hotel dan yang kamar sama. yang sama gua. Oke. Kamar yang sama. Kamar yang sama. Heeh. Kok bisa inget banget kamar yang sama? Iya, karena itu buat ngerokok lantai itu. Oh, hanya lantai itu aja. Heeh, Oke. udah, gua masuk aja. Pas dari masuk gua biasa aja dah. Pas jam 11 malam habis foto ya kita ya. Gua duluan tuh ke atas. Sepi banget itu. Udah masuk aja. Nggak tahu gua ketindih gitu loh, tau nggak yang ketindih? Iya, perut-perutan. Tapi gua remote di sini di kanan gua itu bisa gua lempar gitu. Jadi kayak ada yang gangguin. Kayak ganggu gitu, tapi orangnya ada di sebelah gua Iya, iya. di sini. Ya gerakannya hanya terbatas, hanya bisa gini aja Jadi gitu. gua susah banget kayak gitu. Gua baca ayat kursi nggak tamat-tamat. Istighfar kayak kelu gitu loh. Kecekek. Gitu. Nggak susah banget gitu. Akhirnya tau apa gua? Oh ya ini di Manado. Gua tau apa tuh? Yesus usir dia. Keyakinan dulu. Pindah keyakinan seperti. Ya, bisa. Iya. Jadi gimana tuh Pak? Gimana sih ya? Aduh, itu perjalanan spiritual. Tapi yang namanya Gigi Band itu temannya Pak Yoram itu ya. Next, yang kedua. Yang kedua di China nih ya. Bilang kiri kanan, jangan dicontoh. Dan kalau usir setan begini, Yesus usir dia, jangan ya. Dalam nama Yesus, usir sendiri. Katakan yes, saya tutup musik mari kita berdiri. Bilang, jangan ragu-ragu, miliki nilai. Saya mau beri contoh. Saudara, kertas ini sama kertas ini, besar mana? Ukurannya. Besar ini. Nilainya? Bagus ini. Nilainya berapa ini? 50. Kenapa 50 ribu? Karena Bank Indonesia menulis 50. Kalau saya becek-becek, mohon maaf Bank Indonesia. Saya becek-becek. Saya buang begini. Berapa nilainya? Saya injek begini. Nilainya berapa? 50. Kenapa? Bilang, dia nggak ragu-ragu. Sekali 50, selamanya 50. Bilang, mantep. Bilang, miliki nilai. Fresh. Musik bilang fresh. Apakah ini masih uang? Ada yang mau? Datang ambil, cepat, yang cepat ambil, cepat ambil, cepat ambil. Terima kasih. Nanti saya akan pinjam $50 Pak. Saya semoga untuk ibadah kedua. Kayaknya cuma Pak Sulkan dari $50.
Langsung jemaat enggak pulang nih ikut ibadah kedua. Go, go, go with value fest. Disciple level up to be bread. Holy Father, Holy Father, Holy Spirit, go fresh, no stress. no stress, yes rest. F family, R restoration. E excellent. S spirit filled. It's healthy. Bilang, saya nggak boleh ragu-ragu lagi. Bersama Yesus, saya punya value. Nilai saya bukan stres, tapi fresh. Ayo kita hafalkan F. Bilang, gereja ini kekeluargaan. Bilang, dalam Yesus, kita keluarga. Boleh saling marah? Tidak. Boleh, 4 mata aja. Sebelum saya marah, yuk kita makan dulu. Di Wokoka Bento, di Starbucks, dan saya mau marah. Jadi kan enak marahnya. Ya dimarahi juga nggak apa, marah lagi. Kapan marah lagi? Gitu. Katakan kekeluargaan. Kekeluargaan. Ayo nilaimu kekeluargaan, jangan ancam-mengancam. Kalau sampai kau nggak berubah, ini hari terakhir kita ketemu. Gak keluarga itu. Bilang kiri kanan, kekeluargaan. Kekeluargaan. R restoration. Apa restoration? Bilang saling memulihkan. Ikut tangan saya. Family. Family. Tangannya langsung ya. Memulihkan. Memulihkan. Bilang saling memulihkan. Bilang aku lihat kelebihan kamu. Aku lihat kelebihan kamu. Memulihkan kekurangan saya. Memulihkan kekurangan saya. Coba dibalik. Saya lihat kekurangan kamu. Habis kita semua di sini. Serius. Habis kita. Kelebihan. Bilang restoration. Restoration. I, katakan I. I. Angkat jempol. Excellent. Bilang, jadi lebih baik. Mau lebih baik? Amin. Saya juga mau lebih baik. Khotbahnya lebih dari 11:35. Saya akan selesai. Pak Tim juga khotbah nggak bisa berhenti. Bisa. Sekarang pun bisa berhenti. R restoration. I excellent. S spirit filled. Bilang penuh Roh Kudus. Bilang penuh Roh Kudus. Mungkin Anda susah Pak. Bagaimana kekeluargaan, mau lihat dia aja memuntah Pak. Pahit banget deh. Sudahlah, jangan lihat jeleknya, lihat baiknya. Katakan yes. Bilang saling memulihkan. Kekeluargaan. Bilang sama saya menjadi semakin lebih baik. Jadi semakin lebih baik. Bilang ditolong oleh Roh Kudus. Terakhir katakan healthy. Health. Nanti ini Pastor Joseph, Pastor Indri, Pastor Sas, dan Pastor akan kembangkan. Apa itu kekeluargaan? Itu adalah 5 khotbah sendiri. Kita aplikasikan. Dan yang dasar apa? Roh Kudus menolong kita. Amin. Memampukan kita. Kurara baba. Kurara baba. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada curahkan
Mujizat terjadi sekarang ini. Semua tutup mata musik dengan lembut. Bapak Ibu bisa membohongi orang lain. Bisa membohongi pasanganmu, suami atau istrimu, bukan orang tuamu. Bahkan kau bisa membohongi pendetamu. Pendeta juga bisa membohongi jemaatnya. Tapi Anda tidak mungkin membohongi dirimu sendiri. Apalagi membohongi Tuhan Yesus, penciptamu. Jangan engkau dikuasai keraguan-raguan. Orang yang dikuasai keraguan-raguan tidak punya nilai. Tidak punya nilai sebagai murid. Dia masih kekanak-kanakan. Tergantung mood. Terombang-ambing. Gak dewasa-dewasa. Siapa yang rindu punya nilai fresh? Kau membangun dirimu punya nilai murid Kristus yang membangun kekeluargaan. Membangun restoration, pemulihan. Membangun diri untuk lebih excellent, semakin baik. Kalau nggak mampu, Roh Kudus, Spirit fill akan memenuhimu. Sehingga kau akhirnya sehat. Sehat roh, sehat jiwa, sehat tubuh. Mari kita angkat tangan kita dan berkata, saya mau. Roh Kudus, curahkan rohmu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di Mujizat tempat ini. value sesuai dengan visi-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kuraraba makaralama makaralama makaralama. 1-2 menit sembah Tuhan. Sembah, sembah, sembah. Sembah, sembah, sembah. Kami sembah, Sembah, sembah. Sementara kau angkat dua tangan mulai percaya, Roh Kudus, semua keraguan-raguan kami singkirkan. Bukan saya yang memilih Yesus, Yesus yang memilih saya. Aku telah dibeli dengan harga yang lunas, tubuh dan darah Yesus. Aku punya nilai, dari kekanak-kanakan menjadi murid yang punya nilai. Katakan sama saya, F family, kekeluargaan. R restoration, saling memulihkan. E excellent, semakin menjadi lebih baik, lebih unggul. S spirit filled, dipenuhi Roh Kudus. Puncaknya healthy, sehat dalam segala perkara. Angkat tanganmu taruh di kepalamu. Kalau ada migrain, vertigo, sembuh kepalamu. Kalau ada yang sakit hidung, pegang hidungmu, tenggorokanmu, mulutmu, lehermu. Kalau ada yang masalah dengan jantung, pegang dada kiri. Atas dadamu, pencernakanmu. Apapun yang sakit, tumpangi tangan. Tanda ini menyertai orang percaya. In the name of Jesus, be healed, jadi sembuh. Mungkin lo berkata, Pak, yang sakit bukan saya, keluarga saya. Sebut nama keluargamu. Papi, mami, oma, opa, om, tante. Disembuhkan, dipulihkan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih untuk 3 saudara kami yang hadir sebagai tamu. Kau Tuhan kehendaki mereka akan datang lagi bertumbuh melayani bersama kami. Kak Santi, Kak Indra dan Kak Lydia berkati spesial. Syukur demi nama Yesus. Amin. Tepuk tangan. Silakan duduk. Kita akan menyempurnakan ibadah kita dengan persembahan kita.
Ada yang suka pakai amplop, boleh, yang belum punya amplop boleh lambaikan tangan. Ada yang suka pakai QR, QRIS. Anda buka mobile banking Anda, baru Anda scan. Atau Anda punya transfer ke rekening gereja yang ada. Kami tahu bagian Tuhan memberkati, memberi kesehatan. Bagian kita mempersembahkan dengan sukacita, sukarela, dan penuh cinta Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyempurnakan ibadah kami dengan persembahan syukur kami. Ada yang belum berikan perpuluhan, itu perpuluhan kami. Persembahan untuk misi, persembahan untuk renovasi gedung ini, semuanya kami lakukan karena mengasihi Tuhan. Waktu kami memberikan persembahan kami tahu, persepuluhan kami tahu, benih itu menjaga hidup kami, untuk panen kami yang lebih besar akan datang. 30, 60, 100 kali ganda. Juga pakai memakai hidup kami dan harta kami. Kami persembahkan untuk kita dalam nama Yesus. Amin. 1, 2. Surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku. Kalian jangan mic-nya ragu-ragu. Oke nih. Oke. Udah siap. Terima kasih persembahan Ibu Bapak sekalian. Terima kasih Pak Tim udah memberkati. Bagi yang belum kenal hari ini, Pak Tim adalah gembala di CK5. Yang serongnya istrinya. Maksudnya serong belakang, maksudnya. Ragu-ragu. Haleluya. Kita mendengar berita gereja. Sekali lagi selamat datang untuk Kak Susan, Kak Indra, dan maaf, saya mau mengucapkan selamat datang dulu. Kak Santi selamat datang, Kak Indra ya, Kak Lydia sama Kak Indra selamat datang. Tuhan memberkati. Silakan. Happy Sunday. Berikut pengumuman minggu ini. Sunday service minggu depan, tanggal 15 Maret 2026, pukul 10 pagi akan dilayani oleh Pendeta Sasmoko. Lalu pukul 1.30 akan dilayani oleh PDM Dewi Anggriani. Mari melayani bersama di GBI Miracle Service Kurnia City. Kami membuka bagi Bapak Ibu Saudara rindu untuk melayani bersama-sama. Berikut adalah info buat pendaftaran. Pastikan kita mendaftarkan diri, melayani bersama, bertumbuh bersama, jadi berkat. Ditunggu ya. God bless. Kenapa nih? Kenapa woi? Kamu setiap minggunya kosong gak? Kosong dong. Oke deh. Kenapa emang? Oke guys, kalau kalian kosong setiap minggunya, kalian bisa hadiri call DMS Puji setiap minggu.
buat info selanjutnya. Bye-bye. Siapa orang yang paling berkuasa di sini? Saya Kak, saya tulis malam minggu. Jangan kamu yang paling berkuasa. Oh, Kakak mau yang paling berkuasa? Boleh pinjam tangannya Kak? Tuhan, anakku hari ini mau ketemu Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang merindu didoakan konseling, mari hubungi yang melayani atau pengerja. God bless you, bye-bye. Gloria. Aku Peter. Aku Peser. Aku Mumet. Aku Jawa. Aku Jomblo. Aku Bahlil. Aku mau ajak kamu yuk setiap hari Sabtu jam 5 sore di Aksa Tower. Bye. Bye. Sekian adalah pengumuman untuk minggu ini. Happy Sunday, God bless you and see you soon. Bapak bangkit berdiri. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau ku agungkan. Bapak kami yang baik, Bapak yang setia, Bapak yang kami muliakan, Bapak yang kami kenal, Bapak yang kami cintai, dalam nama Yesus. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami masih dapat menikmati hari ini dengan baik. Jadikan hamba-Mu ini mempunyai iman yang kuat, jauhkan keraguan-keraguan dalam hati kami untuk selalu setia dan taat serta mengikuti Engkau, karena Engkau merupakan gembala yang baik, bahkan terbaik. Berikan juga kami, keluarga kami, orang-orang yang kami cintai, kesehatan, berkat, dan rahmat melimpah. Terima kasih Tuhan. Doa ini saya panjatkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kami berdoa secara khusus untuk Kak Santi Tuhan, Kak Indra dan Kak Lydia. Tuhan Yesus memberkati spesial pada hari ini. Dan Tuhan Yesus, karena Roh Kudus sudah ada dalam hidupnya, biarlah segala pergumulannya Tuhan sudah jawab di dalam nama Yesus. Apa yang menjadi cita-cita, obsesi dalam hidup Kak Santi, Kak Indra, dan Kak Lydia, Tuhan sudah buka jalan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang dikerjakan anakmu ini, Kak Santi, Kak Indra, Kak Lydia, Engkau buat berhasil. Senantiasa Engkau bawa naik Tuhan, menjadi kepala bukan ekor. Dan setiap apa yang dilakukan tidak pernah rugi, tetapi senantiasa untung, karena ada Roh Kudus dalam hidupnya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami semua serahkan setiap aktivitas kami pada esok hari ke dalam tangan-Mu. Biarlah senantiasa Engkau sendiri mengawal hidup kami, mendrive hidup kami. Dan kini saja kami menunggu satu hal Tuhan. Kami menunggu berkat yang dari Engkau. Dengan iman angkat kedua tangan-Mu. Karena Engkau Roh Kudus sudah ada dalam hidup-Mu. Allah sudah menyatakan, mendeklarasikan hari ini
bahwa engkau mempunyai iman dan tidak ragu. Pulanglah sambil membawa berkat dari Allah Bapa. Itu semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan janji Allah penyertaan Roh Kudus ada dalam hidupmu senantiasa. Mulai dari saat sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin tidak langsung kurang kita bisa